Halo Kenzi, halo Wisnu. Gimana kabarnya Kenzi? Kak, Kenzi kenapa? udah udah kelas berapa sekarang? Kelas udah naik ke SMA. Oh, udah naik ke SMA. Iya. Udah udah tinggal udah tes Tes. Tes masuk. SMA ya. Udah. Oh, udah. Ini ya berarti udah tinggal masuk aja. Iya, Kak. Oke. Kapan mulai SMA-nya? Tanggal 14 Juli. Minggu depan dong. Iya. Walah. Mulai MPLS dulu sih. Oh, MPLS. Oh, masih ada ya MPLS. Iya. Hmm, itu nanti berarti dibentak-bentak gitu juga ya. Nggak tahu deh, Kak. Kayaknya enggak deh. Kalau Wisnu, apa aja kegiatannya Wisnu? Nggak ngapa-ngapain. Lah, nggak main game juga kah? Oke. Only itu? Oke. Kalau Patih, udah ngapain aja Patih? Eh, Kemarin tadi ngunjungin nanti universitas aku. Ah? Kemarin ngunjungin kuliah aku nanti. Oh, kemarin ya. Oke. Seru. Ya, kelihatannya seru. Itu itu Patih sendiri atau harus? Enggak sama kakak sama mama. Oh iya iya. Biar Darel? sekalian Aha. ingat rute TJ-nya. Oh, oke. Patih baru bangun tidur ya. Ah, emang iya? Oke. eh iya suaranya agak masih berat gitu ya. Hmm. Oke, kalau Darel gimana kabarnya Darel? Halo Darel. Oke, ngapain aja Darel selama liburan? Hmm? Aduh, goes doang Kak. Goes itu apa? Kan nggak tahu. Naik sepeda kali? Oh, aduh. Oke teman-teman semua. Halo Anggun. Halo Kak, Gimana kabarnya Anggun? baik Kak. Baik. Anggun terlihat selalu bersemangat ya. Ini patut banget buat ditiru. Oke teman-teman semua, ayo kita main game teman-teman. Oke. Atau sebentar. Saya kan kemarin punya hutang ya, masih punya hutang ke kalian dan itu udah solve kok teman-teman. Jadi tenang aja. Mau main game atau ganti pakai penjelasan yang kemarin? Wah, kayaknya susah juga milihnya yang mana ya. Ya udah saya jelasin yang kemarin dulu aja mungkin ya. Oke, teman-teman. Oke. Oke, there we go. Wait a moment. Saya buka PS Code dulu. Ya, jadi itu sebenarnya udah terjadi ya teman-teman semua. Cuman memang soalnya itu dia nggak dari awal gitu. Ya, mata saya sampai
merah menganalisisnya. Oke, ini dia teman-teman semua. Jadi saya sudah buat versi yang ya sebenarnya nggak ada revisi yang terlalu sih ya. Dari yang saya revisi itu hanya di sini sedikit saja ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman ini udah sama ya. Udah sama dalam arti itu adalah udah memenuhi bahwa session itu memang begini gitu. Kemudian no session itu memang begini gitu. Buktinya gimana? Kita coba langsung run ya. Codingannya f.py. Kemudian saya coba run. Ya, kita buka. Kalau yang no session kayaknya nggak ada masalah teman-teman. Ya, yang no session tuh nggak ada masalah. Tanpa session. New window. Saya coba buka seperti ini. Nah ini dia. Yang no session itu skornya nanti akan mempengaruhi satu sama lain. Jadi misalnya saya ke sini 2 tambah 2 4. Nah benar. Saya coba refresh ini. Nah dia langsung satu. Jadi aman lah ini ya. Ibu kota negara Jakarta adalah Indonesia adalah Jakarta. Jawaban benar. Dia langsung lanjut nanti. Nah gitu. Keempat ini ketiga. Aman lah ini ya. Nah sekarang untuk yang with sessionnya ini juga aman ya. Nah ini nih. 2 tambah soal ke satu jawab ya. Jakarta jawab ya. Kemudian bahasa pemrograman. Misalnya 7 warna merah putih. Skornya 5. Saya refresh ini. Nah, dia nggak berpengaruh teman-teman. Jadi ini sebenarnya udah berhasil. Cuman kemarin ketidakberhasilannya kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh satu server. Jadi ketika saya melakukannya begini dengan session ya, ketika saya melakukannya begini, katakanlah dia ini di nomor 2 sekarang, skornya satu, ini saya tutup. Nah, dia itu seolah-olah melanjutkan yang kemarin karena masih terhubung. Tetapi variabel yang dibaca itu tidak terhubung, teman-teman. Dalam arti adalah kalau kalian nanti jawab ini, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, 2. Nah, ini ketika dijawabnya seperti ini, seolah-olah memang mereka itu terhubung, teman-teman. Tetapi itu tidak terhubung. Kenapa? Ya, karena yang tadi, ya teman-teman. Karena variabel globalnya itu bukan pakai variabel global, tetapi makainya session. Begitu teman-teman. Ya, jadi Python adalah bahasa pemrograman, yes. Kemudian soal kelima, sorry, sebentar, saya ulangi. 2 tambah 2 adalah 4. Skor saya 1. Kemudian saya kemudian lagi. Skor saya 1. Ini melanjutkan yang awal soalnya. Kemudian soal kedua, skor saya 1. Loh, saya buka ulang. Kemudian ini soal kedua, sebentar guys ya. New tab, new window. Jangan pakai ini. Ini udah mulai nih. Kayak yang kemarin nih. Kita pakai server yang berbeda. Ctrl C, CLS. Nah ini dia teman-teman.
Yang with session dia mulainya dari 2, kemudian window. Nah, jadi maksud saya kemarin itu adalah startnya itu sama ya teman-teman. Jadi sama dalam arti karena kita, tapi dia nggak punya skor yang sama, nggak punya skor yang dalam arti nggak melanjutkan skor yang sama. Jadi mereka ini berbeda satu sama lain. Nah, sekarang kita coba lihat ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Skor saya 2. Hmm, sebentar. Tadi malam tidak seperti ini. Oke. Python adalah buaya. Kok saya tutup ulang ya, teman-teman. Saya menduga dia mengulangi server yang sama berulang kali. Jadi saya tutup ulang VS Code saya. Kita baca lagi. Hmm. Kemudian app.py-nya kita rerun sebentar. Ngeloading sedikit. Still loading. Bentar ya guys. Hmm. Flash agak berat soalnya. Bentar guys. Oke. Udah. Sekarang oke kita run. Oke, habis itu dengan session supaya dia mulainya dari awal maksud saya ini guys. Kok dia nggak bisa mulainya dari awal ya? Tapi startnya sama ya, startnya sama. Sebentar. Apa warna bendera Indonesia merah putih? Nah, ini mulainya dari awal nih. Jadi dia nggak terpengaruh ke sini ya teman-teman. Nah, gitu guys. Jadi ibu kota Indonesia Jakarta, Python adalah bahasa pemrograman. Kalau saya start ini, nah ini melanjutkan bukan bukan melanjutkan yang ini teman-teman. Tapi ini karena saya restart atau refresh, ini melanjutkannya itu adalah hasil dia yang tadi. Hasil dia yang tadi. Bukan hasil yang ini. Oke? Itu teman-teman. Ya? Jadi, ya terbukti. Ini agak kurang memuaskan. Tapi saya tidak tahu harus gimana menjelaskan kalian teman-teman. Ya? Karena jadi ini soal terakhir kita lihat soal keempat. Misalnya jumlah hari dalam seminggu benar. Soal berasan ini udah tadi. Sebentar, Python adalah bahasa pemrograman. Jumlah hari dalam seminggu adalah 7. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tidak sama antara ini dengan ini gitu. Oke? Itu aja teman-teman. Saya tidak mau berhutang teman-teman semua. Jadi mungkin sampai di situ. Nah, nanti sebenarnya yang salah itu adalah saya masih belum apa namanya menguasai dengan detail gimana cara memisahkan servernya. Mungkin permasalahannya di situ. Tetapi terkait kodenya ini udah bener kok teman-teman. Maksudnya pemakaian sesi itu tidak perlu menggunakan sesuatu hal yang ribet. Kita tinggal pakai session aja gitu. Itu aja sih ya. Yang bermasalah itu adalah di sini di server place-nya mungkin ya.
Dan itu ya saya masih belajar akan hal itu, jadi saya akan coba gali lebih dalam. Oke? Oke teman-teman, gimana tanggapan kalian? Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, saya sangat menerima kritik yang membangun. Jadi dia kayak cuma bingung. Cuma, Kan cuma, ada mhm, satu yang di soal kedua, yang kalau mhm. kalau di Windows barunya dia sebenarnya cuma ngelanjutin yang awal yang dari sebelumnya itu ya, atau gimana ya? Harusnya kalau berdasarkan konsep sessionnya, session itu nanti tidak terpengaruh oleh skor sebelumnya, skor yang ada di Windows sebelumnya. Nah, tetapi sebentar, saya jalankan yang ini. Tetapinya itu di sini, teman-teman. Saya buka ini dan coba kalian perhatikan yang ini nanti. Oke. Sekarang kan saya di sini nih. Oke. Saya pakai get Hmm. in request-nya. Kemudian saya buka yang dengan sesi. Itu satu tambah satu. Ini satu aja dulu. Kemudian soal kedua dari 5 itu adalah Jakarta. Nah, sekarang itu tuh melanjutkan yang ini. Ini sudah nih. Oke. Jadi get itu dari kita. Kemudian yang ini. Saya buka new window. Nah, jadi seolah-olah server yang ini, keterbacaan data yang ini, itu melanjutkan yang ini. Gitu maksud saya, teman-teman. Nah, sekarang kenapa dia bisa langsung ke nomor ini? Nah, harusnya kan dia Oh, dari nomor satu ya. Harusnya dari nomor satu. Karena dia melanjutkan yang ada di without session itu tadi. Sorry, apa namanya? Bukan without session, yang with session tadi. Jadi, ya begini jadinya teman-teman. Berapa jumlah hari? Nanti dia soal kelima skor kita 4. Kemudian yang satunya lagi tadi, kalau kalian refresh, itu dia sudah selesai karena apa? Dia melanjutkan satu hal. Tetapi skornya ini berbeda, saya jamin itu berbeda. Karena saya sudah membedakannya teman-teman semua. Membedakannya di sini. Nah, bentar. Nah, di sini. Jadi alih-alih pakai variable global, saya pakai session buat skornya. Gitu. Jadi ini berbeda satu sama lain. Harusnya. Tetapi kenapa? Mungkin masalahnya ada di sini, teman-teman. Jadi dia kayaknya malah ngebaca kode yang yang sebelumnya ya. sebelumnya. Iya. Oh, seharusnya agak Ini pisah ya. sekarang kalau kita coba bandingkan ya dengan yang no session. Bukan ini. Tanpa session. Ini ada dua ya. Tapi pisah satunya. 2 tambah 2, 4. Kemudian Jakarta. Kemudian Python adalah bahasa pemrograman. Soal keempat dari 5 adalah 7. Apa warna bendera Indonesia? Merah putih. Kita refresh ini. No session. Jawab.
Dia akan langsung keempat, kelima, dan harusnya, ini agak berarti ini masih kurang. Saya coba lihat servernya. Get. Berarti dia melanjutkannya. Ini pasti 10 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini sebanyak 16 kali diulangi get-nya. Yang no session. Kalau yang ini tuh terpisah-pisah. Jadi ketika saya membuka tab ini, itu hasilnya ini, tab yang lain hasilnya ini. Tetapi yang no session itu, ini yang pertama, ini yang kedua, ini hasilnya diurutkan. Hmm, saya harus belajar ini lebih dalam berarti nanti ya. eh jadi masih belum kelihatan bedanya, Patih, secara umum. Ya, Tapi di sini udah terbacanya beda. Tapi kenapa ya tampilannya di sini tidak berbeda? Saya coba remove semuanya. Kita pakai server yang lain. App.py. Jangan di sini. Kita coba ulang. Tanpa session. Kita coba lanjutkan. Jakarta. Lanjutkan. Aman. Sekarang yang dengan session. Alhamdulillah. 2 tambah 2, 4. Dia melanjutkan. Berarti hmm, coba kalian buka port ini teman-teman. Apakah gara-gara ini akunnya sama? Sebentar ya. Apakah gara-gara saya orang yang sama, makanya seperti ini atau gimana? Coba kalian buka juga ya. Saya ingin kalian buka juga. Oke? di mana di mana? Bentar, saya kirimin linknya. Ini buka di apa namanya? Di window kalian. Oke, itu buka boleh. Kayaknya sih karena dia membaca seseorang yang sama deh. Iya benar sih kayaknya.
Udah, ada yang bisa nggak? Atau not found? Refuse to connect. Apa harus nyalain apa dulu ya? Apa? Refuse to connect. Oh, gini aja deh. Saya punya akun yang berbeda. Bentar, kita coba tes ya. Saya punya akun yang berbeda. Saya coba ulang. Ctrl C, CLS. Ini kodenya di sini. Sekarang ini saya run. Oke. Kemudian servernya tetap sama, tetapi saya ingin make akun yang berbeda untuk ngeran ini. Ctrl C. Kita pakai akun yang ini. Oke, kita lihat ya bedanya, teman-teman. Kayaknya karena dia akunnya sama deh. Nah, bener berarti. Aduh, saya salah. Salah semua, benar semua yang ini. Berapa soal keempat dari kelima adalah 7. Oh iya, benar-benar. Aduh, sekarang. Iya, iya, iya. Ah, hah, akhirnya. Oke, Coba teman-teman. kalau no session. Bentar ya. Saya ulangi. Ini kita tutup dulu. CLS. Ini saya buka portnya di akun yang satunya. Come on. Oke, soal ke satu. 2 tambah 2, 4. Oh, terbukti. Jadi emang harusnya Karena dua akunnya user yang ya. berbeda ya. Iya, tuh. Kenapa tidak terpikirkan dari kemarin ya? Mungkin ngiranya ya dua Windows berbeda, jadi dua pengguna yang berbeda kali. Ternyata Windows yang berbeda itu belum tentu penggunanya berbeda. Itu yang lupa kita Eh, simpulkan. hmm. Oke. Oke. Darel, Aca, Anggun, Kenzi, Wisnu, Pati, saya tidak punya hutang ya. Saya kaget bahkan ngerjain tugas kalian semua. Oke, guys, aman ya? Ada yang mau kalian Aman. tanyakan? Aduh, lega sekali rasanya nih. Alhamdulillah. Oke, Setelah ini seminggu. parah ini. Saya tadi malam berpikir nanti kalau ini nggak berhasil. Ini saya kirimin filenya ke kalian ya, teman-teman. Supaya kalian dapat nanti portofolionya harus kalian bangun nanti, teman-teman. Jangan lupa. Dan nanti saya tidak menuntut harus adanya make web apps ya. Jadi portofolio kalian tuh cukup uh, website di statis juga nggak apa-apa. Cuman saya kirimin filenya buat bakal belajar ya. Ini lesson berapa by the way?
Oke, itu dia teman-teman semua. Wah, saya menjelaskannya setengah jam. Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kalian hari ini. Berarti kita tidak main game. Nanti kita bisa main game di akhir, teman-teman. Akuisisi dan pemrosesan data. Jadi saya ingin kalian eh, pegang file itu, teman-teman, dan lihat itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Tapi saya pakai contoh yang berbeda sih ya. Soalnya supaya lebih jelas saja gambarannya. Oke, ini dia teman-teman, akuisisi dan pemrosesan data. Ada yang pernah mendengar istilah akuisisi nggak? Paling kalau satu company beli satu company lain. Oke, betul ya, udah betul. Akuisisi itu peralihan kepemilikan, bisa dibilang demikian, atau diakuisisi. Akui, kemudian ada sisi, gitu, dua kata. Tapi itu tidak benar ya, teman-teman. Jadi akuisisi itu pada dasarnya adalah nanti kalian kayak, kalau di sini ya, artinya itu adalah kalian kayak membuat suatu data, habis itu nanti datanya diproses. Kurang lebih seperti itu yang akan kita pelajari. Nah, ini kemarin sudah saya spill. Kenapa saya bilang demikian? Karena di hari ini kita akan berbicara tentang gimana cara mengakuisisi dan memproses data. Metodenya ada dua, yaitu get sama post. Oke, teman-teman? Nah, apa itu metode get? Apa itu metode post? Kemarin saya sudah bilang analoginya seperti ini, nanti saya ceritakan ulang. Kalau secara formal, ceritanya begini, teman-teman. Kita ketika berinteraksi dengan browser dan server, itu akan terjadi proses kurang lebih seperti ini. User melalui browsernya, Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya, mengirimkan data ke server. Nah, proses pengiriman data inilah yang dikenal dengan istilah akuisisi dan diproses. Oke? Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah sebenarnya teknik yang kita pakai berupa get sama post itu apakah hanya dipakai mentah seperti itu? Kan tekniknya itu adalah metode atau ini dikenal dengan istilah get, ini dikenal dengan istilah post. Tapi apakah ada hal yang perlu kita tambahkan untuk melakukan metode itu? Yes, ada. Apa itu? Jadi nanti ketika kalian menggunakan metode get ataupun menggunakan metode post, ada istilah bahwa kalian harus melakukan request. Ya. Nah, request itu sendiri ini kebanyakan, saya langsung ke intinya saja, berasal dari flash, teman-teman semua. Yang artinya apa? Yang artinya nanti baik kalian menggunakan metode get ataupun post, itu kalian supaya lebih sempurna makainya request. Nah, di sini keterangannya, request memungkinkan kita untuk mengakses informasi yang terkandung dalam permintaan HTTP, khususnya dalam permintaan sebagai respons terhadap pemanggilan fungsi presentase. Nah, nanti akan ditambah logika seperti ini di flash-nya. Jadi, if request.method is equal to get, maka apa permintaan yang didapatkan, kemudian kalau metodenya post, apa permintaan yang didapatkan atau apa aksi yang dilakukan. Nah, sekarang ketika kalian sudah memahami apa itu request, ini adalah alat untuk menyempurnakan permintaan get atau post. Sekarang get atau post itu apa? Kemarin saya bilang bahwa get atau post itu teman-teman semua ibaratnya itu sama-sama meminta data. Tetapi get itu lebih ke kalau di istilah analoginya ketika kalian di resto itu pasti
meminta suatu data dengan apa namanya menunya apa gitu. Oh ini nih menunya. Nah nanti kalau post itu kalian menulis, oke? Tan ini kalau post ya, kalian menulis kemudian request atau di post. Nah nanti itu dikembalikan dalam bentuk yang berbeda dengan apa yang kalian request. Maksudnya bentuk yang berbeda itu adalah isinya beda. Misalnya kalian merequest minuman. Jadi bukan kata minuman yang akan dimunculkan, tetapi output dari minuman itu misalnya jus jeruk dan lain sebagainya. Itu request. Kalau get kalian hanya meminta, oke, mana menunya? Udah diperlihatkan doang. Makanya ketika kita menggunakan get, kita dapat dengan mudah melihat isi dari URL kita. Oke, uniform resource locator. Dan menggunakan metode get itu nggak aman, teman-teman semua. Kenapa nggak aman? Semuanya terlihat dengan jelas. Mulai dari sumber datanya, kemudian datanya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kemarin saya sudah bandingkan. Jadi di sini contohnya sumber datanya dari sini, sama dengan ini disingkat dengan tanda tanya. Sama dengan tes, ini nilainya, tugas pertama, ini spesifikasinya, kemudian ini levelnya. Dengan jelas. Nah, gimana kalau saya punya password sekarang? Maka dengan jelas dibaca oleh seseorang. Gitu ya, teman-teman. Nah, dalam hal itu, metode get sama post itu tidak dapat dipakai secara keseluruhan. Maksudnya yang get ya. Artinya apa? Kadang kita memerlukan get, kadang juga kita membutuhkan post. Terutama kalau datanya besar dan mungkin agak apa namanya sensitif atau agak penting gitu ya. Jangan menggunakan get di dalam request kalian, tapi gunakan yang post. Gitu teman-teman. Oke? Nah, di pembelajaran hari ini kita akan coba menerapkan itu secara maksimal. Nah, di sini saya akan menyontohkan kalian dengan contoh yang berbeda. Contoh yang berbeda kenapa? Karena kemarin di website Dinamis saya lupa menjelaskan kepada kalian bagaimana cara untuk membuat atau membuat kode di dalam HTML dengan menggunakan format Python. Oke, teman-teman. Nah, sebenarnya mereka itu satu kesatuan, teman-teman. Jadi, add URL, kemudian apa namanya? App root, kemudian satu lagi yang belum sama sekali di sini adalah saya buka foldernya. Mana dia foldernya? Saya namain apa? Data kayak ini. Nah, ini teman-teman yang belum sama sekali saya jelaskan dengan detail adalah yang menggunakan Jinja atau format Jinja. Oke, teman-teman. Nah, hari ini saya akan coba jelaskan yang pertama gimana cara menerapkan metode post sama get. Nanti apa bedanya. Kemudian, gimana cara membuat website kalian itu dinamis. Oke, itu yang akan saya coba perdalam hari ini. Jadi, kita sudah tidak lagi ke sesi, itu nanti ketika kalian mau mengkombinasikan semuanya. Nah, sekarang di sini saya sudah menyiapkan sesuatu buat kalian, yaitu ada namanya Flask. Di dalam Flask ini saya akan menjelaskan gimana bekerjanya metode get dan post, kemudian gimana cara kita membuat website dinamis. Sebelumnya, website dinamis itu adalah website yang kontennya itu bisa dibilang dinamis teman-teman perubahannya. Sesuai dengan ya apa yang user inginkan. Itu ya. Tidak kayak statis. Statis itu contohnya hanya ada satu ini nih. Misalnya saya punya sesuatu seperti ini. Saya open with live server. Itu nanti kalian akan melihat sesuatu seperti ini.
Nah, gini doang teman-teman. Azali Parabi submit. Nah, ini artinya website kalian tidak dinamis. Ini dia artinya statis. Oke teman-teman. Nah sekarang gimana cara membuat websitenya dinamis ketika saya memasukkan data, saya post datanya. Saya post datanya, itu nanti dia meneruskan outputnya ke saya. Oke? Caranya adalah kita yang pertama saya mulai dari gimana cara membuat, misalnya di sini saya membuat nanti sesuatu kayak begini teman-teman. Eh ini dia. Nah, sesuatu kayak begini saya buat, yaitu ketika saya run file ini, semoga nggak error ya. Kayaknya saya harus ganti terminal nanti nih. Oke, ini dia. Oh, bisa di run ternyata ya. Bentar ya teman-teman, saya ini dulu. Saya izin ya. Bentar banget. Halo guys. Nah, sekarang kita coba lihat teman-teman. Jadi, saya punya server di sini. Ketika saya run servernya, itu ada tulisan seperti ini. Nah, sekarang, untuk membuat itu ada istilah nanti apa yang nanti operatornya ini kalau hanya ada slash di linknya, yang mana, halo halo, cek cek cek, suara saya kedengeran nggak? Nge-lag. Agak nge-lag kakak, tapi Sekarang masih tapi jelas. sekarang masih nge-lag ya? Iya kak, dikit-dikit. Walah, wait a moment. Saya tunggu bentar. Kalau gini nge-lag nggak? Enggak. Cek cek cek. Oh berarti Lancar kak. lap- laptopnya harus diganti nanti. Oke, sekarang gimana? Nge-lag kah? Enggak. Oke, jadi saya punya server di sini teman-teman. Saya akan jelaskan semuanya. Ini kalau nanti saya hanya ada slice begini, maka dia akan ke fungsi ini. Kalau nanti ada index, maka dia akan bilang welcome to the index page. Kemudian nanti kalau kalian mau menambahkan, saya juga ajarin gimana caranya. Nah, sekarang cara mengubah itu nanti kalian tinggal tambahkan di sini. Jadi nanti kalau kalian hanya bilang seperti ini, dia ini ke welcome itu ya teman-teman, makanya tampilannya begini. Nah, nanti kalau kalian ke index, itu tampilannya welcome to the index page seperti ini. Nah, apa hubungannya sama get sama post itu?
Nah, ini namanya websitenya masih statis, teman-teman. Oke, statis artinya tampilannya gini-gini doang. Nggak ada yang berubah. Nah, sekarang untuk membuat dia dinamis, itu kita perlu pakai suatu perintah dari Jinja. Jinja itu bawaan dari Flask. Nah, gimana perintah dari Jinja? Di sini saya membuat file namanya jinja.py. Ini nanti juga kita bisa run. Yang jelas, ada keterangan bagus yang saya rekapkan buat kalian, yaitu Jinja itu adalah suatu kode yang kita pakai untuk membuat persis kayak perintah Python tetapi di HTML. Nah, ada beberapa sintaks. Jadi yang pertama kurung 2 begini, itu adalah untuk memprint di HTML. Oke? Kemudian tanda persen begini, kalian dapat menaruh if else, while loop, for loop, dan lain sebagainya. Make tanda persen begini. Nah, kemudian tanda begini itu pakai commenting. Oke? Nah, sekarang gimana kita menulis Jinja itu? Saya akan membuat pertama, saya coba membuat website dinamis. Sorry, website dinamis. Statis. Oke, teman-teman. Nah, di website statis saya itu, saya membuatnya kan tadi kayak begini ya. Jadi nggak ada isinya sama sekali. Hanya ya udah gini-gini doang. Nah, sekarang ketika saya ingin membuat website yang dinamis, saya memerlukan format Jinja. Yang format Jinja itu seperti ini. Nah, penulisannya itu hampir sama teman-teman semua. Penulisannya hampir sama. Jadi kita pakai dekorator. Kalau welcome jalankan yang ini. Kalau nanti ke index tolong pakai render template. Ini sebenarnya besok juga kita akan pelajari. Render templates index.html. About dan bla 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 bla. Nah, yang membuatnya dinamis itu adalah ketika kalian punya sesuatu seperti ini. Seolah-olah dia merespon. Ada data yang dimainkan di situ. Contohnya, ketika nanti saya ke score, dan skornya saya tulis pakai nilai tertentu, maka dia akan periksa, oh kalau skornya lebih dari 50, akan ada tulisan paste. Kemudian kalau kurang, maka fail atau gagal. Nah, kemudian render apa return render template result.html. Nah, kemudian muncul pertanyaan, loh kalau gitu ini kayak yang tadi dong. Maksud saya, di mana fungsi yang Jinja dan lain sebagainya ini? Nah, itu kita taruh di dalam format HTML-nya, teman-teman. Jadi di sini saya punya index.html. Saya pakai render template untuk menjalankannya. Ya udah, saya periksa, saya harus dibuat folder namanya templates. Kemudian kalian buat sesuai yang tertulis di sini, index.html. Isinya apa? Isinya adalah begini. Kemudian di result barulah saya mengkombinasikan tadi supaya logika yang ada di, saya buka jinjanya, logika yang ada di sini, logika yang ada di sini tampil ke dalam HTML, dalam format HTML, bukan di terminal. Kalian harus buat sesuatu yang mendeklarasikan itu menggunakan format .html yang codingannya dibaca dengan Jinja atau template Jinja. Nah, ini hasilnya tadi. Jadi ketika saya membuat resultnya, saya bilang, oh H1-nya itu tulisannya begini nanti. Kemudian tolong taruh resultnya. Kemudian if result lebih dari sama dengan 50, format Jinja, akan muncul sesuatu seperti ini. Kemudian di print begini. Else-nya format Jinja mempunyai seperti ini juga. And if. Nah, ketika kalian mengakhiri menggunakan Jinja, itu nggak bisa pakai else titik dua kemudian selesai. Kalian harus akhiri setiap statement dengan menggunakan percent sign begini, kemudian and if kalau if else, and for kalau menggunakan for loop, and while kalau menggunakan while loop. Seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita coba file ini, kemudian saya masuk ke bagian jangan ini, sukses dulu. Ketika kalian run ini,
Pin is aktif. Nah, welcome to the Flask. Karena apa? Karena kan saya di sini sekarang ya. Nah, karena saya di apa namanya root yang utama, yaitu welcome to the Flask. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau kalian mau ke indeks, dia akan menampilkan sesuatu yang ada di indeks. Karena di situ nggak ada Jinja ya, biasa-biasa saja. Welcome to my Flask app. Gitu teman-teman. Nah, ketika kalian ke bagian sini, sukses, ini sudah make format website yang dinamis. Nah, di sini saya ganti indeksnya, make sukses, seperti ini teman-teman. Kemudian spesifikasi. Jadi kalau begini doang nanti not found. Karena nggak ada URL yang saya buat seperti itu. Adanya sukses, kemudian taruh angka. Nah, di sini angkanya misalnya 90. Nah, nanti dia akan membaca, wait a moment. What? Wait a moment. Hmm, bentar guys. Hmm, wait a moment. Oh ya, I need to replace this. Jadi saya harus menggunakan ini teman-teman. STR, I guess. Hmm, saya kan sudah jalankan yang ada di sini. Hmm, sebentar. Hmm, wait a moment. Kok error ya codingan saya? Wait guys. Error mulu lah. Result. Oke, ini udah. Hmm, hmm, bentar. Ini render template result satu. Result satu. And 4 udah. Wait a moment. Wait guys. Eh, aduh, saya pakai contoh yang ada dulu aja deh. Bentar ya teman-teman.
Saya pakai yang ini. Kemudian saya ke skor. Jinja Hexa 70. Wait, what? Oh my God. Guys, I have a trouble here. Halo. Sebentar. Sebentar. Oh, Tejer score. Return render template. Skornya itu. If skornya. Dia terhubung result 1 ke HTML. Result satunya kan. Values in items. Begini. Udah aman harusnya ini. This section comment key value and pour the result str. Okay. Now wait a moment. CLS run kodenya. Oops, sukses 70. Wait a moment. Uh, ini dia, sorry. Saya salah. Ini udah benar harusnya, guys. Jadi saya harus ke sini. Sukses if. Nah, ini dia 90. Sukses C-nya 1 aja. Nah, ini dia teman-teman. Aduh. Nah, jadi yang ini saya buat ini ya contoh bahwa ketika kalian nanti membuat suatu website dinamis dengan format if else atau while loop atau for loop dan kebetulan kalian berhubungan dengan angka, ini sangat penting saya buat ini. Nanti angkanya itu hanya kalian bisa pakai di pelogikaan, teman-teman. Maksudnya apa? Skor itu kan nggak mungkin kalian jadikan string. Skor itu hanya angka kan? Nah, yang menjadi masalah adalah HTML itu nggak bisa menaruh angka di dalam pembacaannya. Artinya apa? Prosesnya yang harus kalian pakai itu adalah angka. Dan nanti kalau kalian tidak mengubahnya, misalnya di sini saya tadi naruhnya sukses res, itu saya belum mengubah apa-apa. Ups, excuse me. Belum mengubah apa-apa, teman-teman. Sukses res gitu ya. Benar nggak? Kemudian 90, dia akan bilang, aduh, bukan yang ini, mana yang salah tadi? Nah, yang ini nih, sukses doang. Ya. Nah, dia akan bilang,
Oh, ternyata lebih dari sama dengan ini not supported between instead of str dan integer. Jadi integer itu not allowed intinya. Tidak diizinkan oleh yang ini. Artinya nanti kalau kalian mau menaruh integer, gini caranya, tetapi ini nanti perlu diproses. Integer ini perlu diproses. Prosesnya gimana? Kita buat ke bagian result1.html. Di sini nanti kita membuatnya menjadi integer. Nah, ini dia proses membuatnya menjadi integer, make format Jinja ini, teman-teman. Oke, teman-teman, itu ya. Tadi saya hanya melihat ini, sorry ya. Nah, kemudian, hanya melihat ini. Kemudian sekarang, ketika kalian sudah menggunakan ini, semua teman-teman, kita belum berbicara sama sekali tentang get sama post. Nah, untuk membuat get sama post itu adalah dua metode, teman-teman. Atau metode pilihan yang dapat kalian pakai. Ini belum ada spesifikasi metodenya, apakah kalian menggunakan get atau post. Nah, di sini saya membuat supaya lebih jelas contohnya. Itu saya membuat sebenarnya get itu sih sebenarnya adalah yang kalian apa namanya kalau kalian men-searching sesuatu misalnya Azali Parabi men-searching sesuatu. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ini yang disebut sangat dengan get itu kalian mau melihat-lihat. Nah, ini nih format lengkapnya nih. Oke? Nah, tetapi nanti ketika kalian sudah memasuki ini teman-teman, kalian akan ke suatu website tertentu yang mana itu belum tentu menyediakan sesuatu get seperti ini. Tetapi ya informasi umumnya kalian diperlihatkan dengan jelas. Oh, search-nya, quest-nya adalah Azali Parabi, kemudian OK-nya Azali plus Parabi dan lain sebagainya. Banyak lah. Ini kalian pilih. Nah, nanti kalau kalian sudah masuk ke sini, aduh, saya masuk ke LinkedIn lagi. Jangan. Misalnya, kalian ketik Azali Parabi, nah ini nih misalnya ada banyak prediksi kelangsungan hidup pasien gagal jantung dan lain sebagainya. Karya-karya Al-Farabi juga di sini. Pokoknya ada banyak. Di sini menampilkan tentang GET. Nah, sekarang post itu apa? Post itu di sini saya membuatkan contoh buat kalian. Saya punya fungsi namanya submit. Kemudian ini websitenya dinamis. Karena apa? Karena saya nanti di submit atau getResult.html ini saya membuat banyak fungsi menggunakan format Jinja. Mana dia? Mana dia? Nah, ini dia teman-teman. href, URL for, kemudian static, file, style, bla 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 bla. Ini make format Jinja. Oke, teman-teman? Nah, tetapi ini bukan ini yang ingin saya bicarakan ke kalian. Yang ingin saya bicarakan apa bedanya post sama get. Nah, di sini saya menulis demikian, teman-teman. Jadi, total score sama dengan 0. Nanti kalau request metodenya post, maka kita disuruh untuk memasukkan request form science, request form math, kemudian request form C. Ini dalam float. Nah, ini kayak menggunakan input function, teman-teman. Dan total skornya dihitung penjumlahan dari semuanya dibagi 4. Else-nya yang di return adalah getResult.html. Nah, ingat ya, ini kalau kalian post artinya kalian memasukkan data ke dalam websitenya, nanti diteruskan dan dikembalikan nanti return redirect URL for ini, kemudian yang dikembalikan adalah total score. Total score itu ada dua. Kalau kalian tidak memasukkan ini, dia akan mengembalikan yang di render.template. GetResult.html, yang mana isinya adalah tentang hal ini. Nah, sekarang kita langsung coba saja. Mana dia? Jinja.html. Saya ingin ke submit. Ini udah jalan. Mana dia tadi? Nah, ini dengan server yang sama, saya bilang ke submit, begini. Nah, dia akan bilang, oke, silahkan masukkan nilai-nilai Anda. Jadi yang pertama science, kemudian nanti yang kedua HTML forms-nya begini, yang ketiga math, yang selanjutnya seperti ini. Nah, nanti kalau kalian tidak mensubmit apa-apa, dia akan mengembalikan yang di get result-nya. Nah, ini kenapa saya bilang pakai metode post, teman-teman semua? Karena
dia tidak memperlihatkan secara keseluruhan atau apa yang kalian lakukan. Walaupun saya memasukkan nilai, misalnya sainsnya sama dengan 90, mathnya agak jago misalnya 99. Kemudian apa nih sih ini? Computer science kalau nggak salah. Em, 95 aja. Kemudian data science. Nah, ini 99,9. Misal. Submit. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalian hanya diperlihatkan 95. Jadi tidak diperlihatkan oh ini dari berapa dan dari berapa gitu. Kemudian keterangannya skor 95, Pak. Kemudian result, kemudian paste gitu. Oke? Teman-teman, itu metode post. Nah, sekarang yang get contohnya gimana? Saya juga membuatkan get buat kalian sebentar tapi. Kalau nggak salah, get-nya saya taruh di main. Nah, ini dia. Eh, oke, ini dia. Saya coba hilangkan ini, hilangkan ini. Kemudian saya run ini. Ini saya matiin dulu servernya. CLS. Kemudian saya pakai get sekarang. Yang ini ya, teman-teman. Jadi app.root, indeksnya metodenya get, dep index, return, render template, index.html. Di sini index.html-nya saya lupa isinya apa. Place application, kemudian ya saya menerapkan styling juga supaya nggak monoton kayak yang tadi. Jadi sekarang kalau kita run ini, kalian lihat, nah ini dia yang secara umum kalau nggak ada tulisan apa-apa akan muncul welcome yang ini. Oke? Nah kalian uh, nanti saya jelaskan lah perubahannya. Nah sekarang kalau saya ke index, dia akan menampilkan Welcome to Flask Framework. Nah, dia akan menampilkan sesuatu yang ini. Nah, ingat di sini metode index itu adalah get, teman-teman. Ya, get itu dia hanya memperlihatkan gitu. Nah, di sini misalnya ke form sekarang, yang post. Saya menggunakan kalau metodenya sama dengan post, saya ke form gini. Nah, hi, please submit a form. Nah, nanti saat kalian memasukkan misalnya nama saya Zali Parabi, emailnya ini, submit. Nah, jadi dia menyembunyikan informasinya. Oke? Kalau get tadi, ya dia akan membuat informasinya nampak. Kita coba get name Azali Parabi. Nah, nanti eh, bentar. Harusnya dia ditampilkannya di sini, teman-teman ya. Aduh, iya. Saya mengatur fungsinya form.html-nya begini ya. Ops. Form.html-nya itu make metodenya post. Sekarang saya ganti ini pakai get. Kecil aja. Get supaya dapat sense-nya. Zali Parabi ini. Bentar. Post. Kemudian saya ke main.py. Ini alih-alih pakai methods-nya itu. Aduh, saya harus mengubah banyak hal nih. Di forum.html saya juga perlu ubah eh, namanya harus sama.
email. Kemudian yang di sini form.html. Wait. Saya coba taruh ulang. Post. Kemudian di form.html-nya saya taruh. Kok dia nggak berubah ya? Saya taruhnya tadi post padahal. Get. Namanya Aliza Zaliparabi. Sebentar guys. Ini cuman informasinya tersembunyi karena kita pakai post. Get berarti kita merequest sesuatu kayak indeksnya di sini. Welcome to Flask. Kalau saya ke sininya, oh iya ya betul. Oke teman-teman, sorry, get itu karena get itu tidak memproses data yang sifatnya adalah dinamis, maka dia tidak bisa menerima sesuatu form submit seperti itu ya. Jadi kayak seperti ini ketika kita searching sesuatu itu akan muncul sesuatu di sini secara lengkap. Tetapi nanti ketika sudah di dalam itu nanti dia akan berbeda-beda di setiap apa yang kalian klik di situ. Nah, ini metodenya sudah post nanti. Gitu teman-teman ya. Misalnya di ini yang kita klik. Nah, dari codingan yang di sini disembunyikan dengan format begini. Ya, itu teman-teman. Nah sekarang satu hal lagi yang belum saya jelaskan adalah debug sama dengan terus sama apa gunanya yang ini mungkin. Misalnya kalian mau membuat sesuatu di sini. Ini dekorator ya namanya teman-teman. app.root dalam kurung misalnya saya ingin example gitu ya. Ini nama apa namanya? Nama eh apa sih domainnya? Nah, sekarang kalian harus bilang dengan nama yang sama dengan nama domainnya. Example, kemudian return. Misalnya kalau kalian tidak ingin menggunakan render template, kalian dapat langsung di sini menulisnya kayak indeks ini. Return ini misalnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya jadinya kalau saya ingin mengembalikan sesuatu yang sifatnya banyak. Dalam arti banyak adalah kalian nanti mau menambahkan style dan lain sebagainya. Ya, maka saya sarankan kalian pakai render template, kemudian example.html. Usahakan namanya sama. Dan nanti kalian harus taruh di template sini buat example example.html begini. Kemudian kalian taruh format HTML-nya. Nah, di sini. Boleh nggak pakai styling? Boleh. Tetapi tulis dulu badinya. Misalnya di sini saya pakai H1 gitu ya. Begini tulisannya H1-nya. Hi, my name is Abi. Misalnya demikian. Kemudian di H2 misalnya kalian mau menulis apalah gitu ya. My email, janganlah email. Misalnya saya pakai OL. Di sini OL-nya adalah ini. Nah, kemudian saya juga pakai UL misalnya. Nah, ini kan kalau kalian menaruhnya nanti semuanya di dalam sini, teman-teman semua, di dalam main.py-nya ini, itu nanti nggak bisa untuk styling. Jadi kita pakai render template itu ketika kalian ingin membuat suatu HTML-nya dalam suatu file terpisah dan melakukan sesuatu hal yang menurut kalian bagus gitu di HTML-nya itu. Nah, misalnya ini saya akan menggunakan warna ini, color-nya saya ganti pakai warna yang lain. Ini mungkin ya, UL-nya mungkin pakai ini. Nah, ini kemudian background-nya mungkin kita pakai ini. Saya suka warna ini, jadi mohon maaf ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika
kalian ingin menjalankan aplikasinya tanpa adanya debug true ini, itu nanti kalian harus rerun, jalankan ulang. Tetapi kalau sudah ada debug sama dengan true itu dibuat dinamis buat kalian. Artinya apa? Kalau kalian panggil example dengan server yang sama, dia akan bilang, lah, tadi mana nih? Apa isinya tadi? Saya lupa. Di example.py itu HTML itu isinya kan my name is Abi, kemudian render HTML-nya udah, example udah kan ya. Jadi udah sih ya. Metodenya kita spesifikasi boleh. Metodenya sama dengan get. Boleh begini. eh karena ini hanya akan menampilkan. Wait a moment. I think I need to rerun my code supaya dapat jelas gambarannya, guys. Ctrl C, kemudian CLS, run kodenya. Nah, ini kita coba lihat example. Warnanya warna begini, tulisannya mana nih? Sebentar. Apakah tulisannya hampir berwarna sama tadi? H1 warnanya apa? H1 kita buat dia warna hitam deh. Oke. Oh iya, pantes. Stylenya belum saya tutup ternyata. Stylenya begini. Kemudian nanti body-nya udah, UL-nya udah. Kita coba lihat. Tada. Loh, nah ini dia guys. Hi, my name is Abi. My favorite food is pizza. My favorite color is blue. I love to play football. I'm a data scientist. I'm learning ML Ops. My favorite food is pizza. Bla bla bla. Oke, teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan debug sama dengan true ini, dia akan merespon secara dinamis perubahan yang kalian lakukan. Misalnya begini, saya membuatnya begini, nanti dia akan merespon langsung. Nah, saya lupa tutup. Tada, come on, come on. Mana dia nih? Nah, ini dia. Kalau nggak ada debug sama dengan true itu, kalian harus rerun, rerun, dan rerun lagi. Oke, gitu aja teman-teman semua. Kalau secara default, sebenarnya metode get itu kalau kalian perhatikan di sini nggak perlu kalian tulis juga nggak apa-apa. Jadi ketika kalian bilangnya apa namanya, nah ini nih about.html, nanti nggak perlu pakai get juga nggak apa. Ini secara default dia pakai get. Jadi saat saya ke about, itu dia akan ke sini. Oke, teman-teman. Nah sekarang ada yang mau kalian tanyakan, guys. Inti Jadi materinya render template memahami. tuh buat ngambil file yang kita udah bikin ya. Iya, yang bukan ngambil file yang kita udah menjalankan file yang kita bikin secara terpisah dalam Iya format ya, itu juga. HTML. Tapi tetap Bisa bisa nggak kan ya langsung kayak di situ Mhm. langsung. Mm. Iya bisa. Ini nih saya contohin pakai welcome ini bisa. Tapi kan kalau nanti kita ke welcome tuh kan ya agak nggak rapih ya kalau semuanya ditaruh di sini. Ops. Oh nggak ada ya, welcome nggak ada. Nah nggak rapih dong. Maksudnya gini-gini doang. Kalau mau merapikan ya bisa sih ditulis di sini secara langsung. Tapi lebih kayaknya Tapi agak saya nanti penuh banget kayaknya. iya itu tuh nggak seru. Nah kemudian uproot ini fungsi bungkus, pembungkus teman-teman. Jadi ini namanya dekorator yang mana intinya sih gini. Kalau ini adalah fungsi yang mana fungsi ini kalau kalian jalankan dia akan menjalankan fungsi ini gitu. Ada fungsi di dalam fungsi. Nah, kemudian metodenya ada dua. Get itu kayak memperlihatkan sesuatu secara umum.
Kemudian post itu ketika kalian lebih spesifik. Kayak misalnya .form tadi, saya ke .form gini, ya udah nama saya Azali Parabi, email saya misalnya Abi Parabi. Nah, ini dia nggak bisa menampilkan di sini karena ya ini sudah sifatnya spesifik. Kalian mau melakukan apa? Gitu, teman-teman. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah data pemrosesan datanya, ya, teman-teman. Akuisisinya di mana? Akuisisinya itu adalah gimana kalian membuat metode ini sebenarnya. Diakuisisi dan diproses datanya. Nah, saya nggak menggunakan database di sini karena apa ya? Mau yang simple aja sih sebenarnya, ya. Jadi nanti kalau kalian mau pakai database juga boleh. Database-nya jangan yang gede-gede, nggak apa-apa. Buat kayak yang kemarin ada bank soal .py, kemudian di sana ada data-data gitu. Boleh seperti itu. Lagi sih, Dael, Aca, Anggun, Wisnu, Kenzi, Kak, silakan. itu yang up.root yang form itu kakak panggil get sama post kenapa? Oh ya, karena kan di sini harus kita melihat dulu isinya. Kemudian ketika memasukkan informasi, itu dia ke post nanti. Kan di posting. Kalau get itu kan didapatkan. Oh, jadi awalnya kayak nunjukin, terus pas Iya, kita isi baru dia berubah jadi post, itu maksudnya. exactly. Nah, tapi Hmm. ketika merequest jangan pakai get. Karena get itu secara default ya udah Anda melakukan requestnya menyuruh minta gitu ya mendapatkan apa namanya? Ini loh Anda membutuhkan name sama email. Nah, nanti saat dikirim ke server, server kan akan mengembalikan tentu saja sesuai yang ini ya. Jadi namanya Azali, emailnya Abi Parabi, bla bla bla. Nah itu pakainya post, kita memposting informasi. Jadi kan kalau kalian perhatikan di sini saya rerun, aduh, 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 kenapa nih? Aduh, saya sudah menutup servernya kayaknya. Iya lagi. Nah ini kan get ya, dia mendapatkan informasi kita. Nah nanti setelah kita menaruh, kita post. Oh ini nih informasi saya nih, submit. Nah ini nih. Makanya di sini, makanya tadi dia nggak nyahut ketika kita bilang get. Ketika saya mengganti ini, kemudian saya klik submit. Lah Anda mengepush itu. Kenapa Anda memakai get gitu? Seolah-olah demikian. Kalau example ini hanya memperlihatkan, jadi nggak perlu pakai post juga nggak apa-apa. Kecuali kalau kalian mau membuat yang form yang submission tadi, ya perlu pakai post karena di situ kan kalian melakukan posting atau pokoknya gitulah, mempublikasikan sesuatu gitu, mengepost. Saya teringat Instagram lagi. Oke, ada lagi Patih, Acah, Darel, Anggun, Kenzi, Wisnu. Aku lupa deh kak itu F buat apa deh kak itu yang habis return, Ini habis return enggak yang di form di itu form. ada return F receive name. Oh, ini buat mengganti variabel yang ini nih. Jadi nanti name ini diganti pakai request.form name. Nah, ID name ini ditaruh di apa namanya form.html. Nah, ini nih. Jadi kalian harus spesifikasi name. Artinya nanti ketika kalian input di name box name-nya itu, nanti tolong kalau dia naik ID-nya name maka kembalikan nilai ini. Kalau nanti kalian pakainya salah, ya dia akan membaca data yang salah juga. Oke? Mau saya begini, misalnya di sini saya katakan A gitu. A3 di sini B. Nah, dia nggak mengenal ID, artinya kalian menaruh ID-nya di sini bilangnya name. Form, ini kan ID nih. Sama email ini ID. Jadi kalau kalian
coba run kode kalian. Nah ini, ops, form. Sebentar. Harusnya dia nggak mengenal karena ID-nya saya buat request.form. Kalau app ini hanyalah untuk mengganti ini ya, teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau pakai app, harus pakai koma nanti. Koma, name, dan lain sebagainya. Ntar kok dia nggak ini ya. Hmm, Form.html kan saya sudah ubah nih. Sorry kok. Ini ya, name itu AAA BBB. Aduh, ID mah buat CSS, guys. Apa nih? Name, apa tadi? Email. Hmm. Nah, sekarang kalau kalian lihat sebagai get an error. I don't know. Nah, ini nih dia nggak mengenal nih. Nah, jadi ini tuh Anda memasukkan di sini itu ada namanya name. Maksudnya formnya itu bernama name dan formnya itu namanya satunya lagi email. Tetapi Anda memasukkannya menulisnya di sini itu dengan nama yang berbeda. Jadi nggak sinkron gitu. Jadi kalau mau sinkron buat namanya sama dengan yang Anda mention gitu. Paham, Bati? Oh, berarti quote on quote ID-nya tuh name-nya ya. Quote on quote. Maksudnya ali ya ID-nya buat dipanggil tuh sebenarnya bukan di ID tapi di name. Oh iya, ID ini buat ini ID mah buat apa CSS. namanya CSS ya. Kalau yang dipanggil tuh name. Nah, kemudian kalau placeholder ini tulisan yang akan muncul di kotaknya itu. Kemudian kalau required nih, nanti kalau kalian tidak menulis email maka nggak akan bisa lanjut. Kemudian kalau input, nah tipe submit ini artinya nanti kalian harus mensubmit. Yang penting itu adalah value-nya ini sih. Ini style, nah ini masih CSS kalau ini. Oke, itu doang paling guys. Saya suka warna ini. Jadi kita coba ganti. Nah ini dia. Salib Parabi. Nah gitu. Nah ini kenapa nggak ada gayanya ya setelah tampil? Kira-kira di mana kita membuat gaya ini? Ayo, ada yang bisa bantu saya? Gimana gimana? Ini kan biasa aja nih formatnya. Hmm. Kalau mau membuatnya ada gayanya di mana kira-kira? Hmm. Gimana? Di formnya bukan? Iya, betul ya, betul di formnya. Cuman maksud saya di CSS-nya ya, di sini aja nih yang diubah nih. Nanti mau pakai, Hmm. pokoknya yang gaya-gaya itu CSS itu aja lah yang harus kalian pikirkan. Misalnya kita pakai 300, aduh, 350 pixel aja lah. Oke? Nah ini nanti kita coba balik. Oh wait, wait, hasilnya ini, eh
Rasa kayak nambahin buat name sama email nggak sih sesuai aja. Bukan, tampilan kode yang ini supaya dia itu ada gayanya, hasilnya lah gitu ya. Eh, tapi sudah spesifikasi stylenya, tapi kok type submit, value submitnya udah, stylenya udah, hmm, didn't work at all. Saya inginnya nanti saat saya submit itu tampilannya itu berwarna kuning. Ini nih, tampilan yang ini loh maksud saya Pati. Ini enggak? Font family? Iya apapun ya. Kalau stylenya bebas, cuman di mana kita harus menaruh format CSS-nya itu gitu. Ya udah deh. Itu kayaknya nanti kita diskusikan minggu depan ya. Saya nggak tahu. Nah, ada lagi teman-teman silahkan dilihat-lihat dulu. Saya nggak membiarkan kalian praktik karena apa? Saya sudah menyediakan semuanya. Tugas kalian hanyalah nanti buat sesuatu seperti ini, isinya tapi portofolio kalian, ya. Jadi ada kayak kita belum belajar satu lagi, tetapi saya sudah mention sih ya sebenarnya. Render template itu sebenarnya besok kita akan pelajari. Jadi nanti tugas kalian itu buat portofolio, ini halaman web utama. Kemudian ada tombol-tombol. Misalnya di sini biodata. Kalau saya klik ini, dia akan menuju ke page yang lain. Atau kalau saya ganti URL-nya lah. Karena kan di sini saya pakai URL. Gitu, teman-teman. Nah, ini pakai metode post kayaknya, jadi lebih baik ganti ini aja nanti. Oke, teman-teman. Itu tugas kalian. Oh, jadi Boleh, dibawa ke halaman lain di tab iya, baru. kayak bukan tab baru, kayak yang inilah. Misalnya di sini saya kliknya about Patih. Ya udah dia akan ke sini gitu. Hmm. Oh, Udah, saya sebenarnya ada udah sih ada. proyek bekas portfolionya, tapi ya belum, ya maksudnya kayak dibawa kayak gini-gini gitu. Oh, oke. Nanti dibuat kayak gini ya, teman. Ini tugasnya karena render template sudah kita bicarakan hari ini. Jadi saya bilang terlalu sedikit pembahasannya kemarin teman-teman karena hanya get sama post fokusnya hari ini. Nah, kita nggak bisa menggunakan tidak menggunakan get sama post di pembelajaran sebelumnya karena mereka sebenarnya satu kesatuan gitu. Makanya saya bilang saya tidak akan menjelaskan ini lebih dalam kemarin karena ada pembahasannya lebih lanjut. Nah, nanti kalau render template kalian sudah paham sama ya render template aja sih. Kalau kalian sudah paham itu, kalian tinggal membuat portofolio di pembelajaran selanjutnya, ya. Soalnya di selanjutnya itu ini loh materi kalian, template. Nah, ini render template nih maksudnya. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Portofolionya harus gimana? Harus yang bagus. Tidak boleh tidak, guys. Harus yang bagus ya. Biar Dan bisa dan dipamerin. ya betul betul ya. Dan misalnya nih kalian Kak, saya nggak mau pakai yang dinamis, boleh nggak ya portofolionya? Boleh sih, teman-teman. Kayak ini contohnya lah ya. Saya udah perlihatkan nggak kemarin? Ini nih. Mau kayak gini juga boleh sih. Tapi ya not recommended sih ya sebenarnya.
Terakhir nanti di menyelesaikan kita belajar hosting aja lah. Ini nih linknya apa namanya? Mana dia nih? Nah ini teman-teman. Nah kayak kayak gini boleh juga, tapi ini hanya contoh kemarin, jadi tidak disarankan untuk membuat yang kayak begini banget. Oke? Tapi boleh kayak begini. Ada kemarin siswa yang bagus banget ini. Soalnya dia banyak kegiatan, saya banyak pengalaman gitulah. Jadi worth it lah dia nggak pakai yang dinamis juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sedikit, kalian sedikit kemudian nggak pakai dinamis, waduh, aduh, gitulah ya teman-teman. Tapi bukan hasilnya sih ya yang saya inginkan. Kalian berusaha untuk membuatnya dulu aja sih. Oke, ada lagi, Kenzi, Aca, Patih mulu yang bertanya dari tadi. Kalian tidak niat bertanya kah, guys? Wisnu, Anggun, Kayak Darel, berbicara apa maksudnya bertanya, bertanya. Ya, mantap bukan ya, Patih. Mhm. mewakili. Oh iya, iya. Enggak, siapa tahu teman-teman Canda yang lain canda. juga penasaran mungkin ya. Tapi insecure gara-gara Patih sering, ya itu, sering ya Patih mulu lah gitu. Silakan teman-teman, kalau kalian ada pertanyaan, boleh Saya ya. kira karena saya nanyanya banyak, mungkin siapa tahu yang lain juga bisa ikutan. Betul tuh Fatih. Saya sering gitu juga kalau di kelas ya. Jadi kadang juga insecure sih ya. Insecure dalam arti saya mulu lah. Ini nggak ada apa yang inisiatif gitu. Tanya ke dosennya gitu supaya nggak diem-diem banget gitu. Ayo, Anggun, Aca, Wisnu, Darel, Kenzi, tak ada kah, guys? Fatih mungkin kalau mau bertanya lagi boleh. Paling Kita nggak. boleh minta file nggak coba buat contoh. Oh iya iya iya. Ini akan saya kasih buat kalian kok. Tenang aja ya. Semuanya nanti saya kasih. Cuman saya sering lupa forward recording ke kalian ya teman-teman. Tapi di YouTube itu kalau kalian cek udah ada kok ya. Entah Ah, kenapa, maksudnya recording kita. ya recording kelas. Waduh. Iya itu di YouTube saya sudah saya posting semuanya. Cuman forward linknya ke WA itu sering lupa ya teman-teman. Kakak punya channel YouTube, namanya apa? Oh ini dia. Terima kasih sudah bertanya ya. Nah ini pakai metodenya sudah post nih langsung video Anda. Nah ini dia nih teman-teman. Ini pembelajaran Algonova nih semuanya. Ada berapa video nih yang sudah saya upload? Banyak lah. Nah, di sini kalau kalian searching PP2, udah sih, udah ada kelas-kelas kalian. Nah, ini nih. Ada yang saya telat recording, ada yang inilah, itulah gitu. Nah, ini nih. Ada banyak. Kalian cari aja di sini, ketemu kok nanti. Oke, guys? Oke, Itu oke. channelnya Back Day. Back day. Hmm. Hari-hari saya selalu pakai tas soalnya. Ah, Jadi terinspirasinya dari sana. Oke, teman-teman. Nanti ini channel saya namanya Backday. Nanti kalau kalian ke sini lihat video dan lain sebagainya boleh. Nah, 571 video. Oke, ada lagi. Patih, Wisnu, Darel, Kenzi, Aca, Anggun. Belum ditonton ya. Ngeri banget nih, belum ditonton semua nih.
Saya ini adik dan lain sebagainya itu, teman-teman. Oke, ada lagi. Saya kok jadi promosi YouTube dah. Ya, Ayo. kita tahu kita bisa lihat recordingnya di mana. Iya, saya sering lupa buat nge-forward linknya ya. Oke, nggak ada nih yang lain, guys. Wah, udah lebih 10 menit. Oke, kita Hmm. cukupkan hari ini sampai di sini ya. Nanti ya udah recording sama yang lainnya saya bagikan deh. Semoga saya tidak lupa ya. Ingatkan saya, Pati, malamnya. Oke? Oke. Oke. Thank you Saya buat kalian ingatkan malam yang sebelum Sabtu depan. Langsung dikejar. Oke, teman-teman, thank you banget ya atas kehadiran kalian yang ada di sini dan mohon maaf semua waktunya penuh saya pakai untuk menjelaskan. Saya tidak tahu harus gimana karena materinya kadang ada yang singkat, ada yang terlalu padat. Tapi kalau terlalu singkat, misalnya saya menjelaskan hanya sekitar 30 menit dengan materi yang cukup berat, itu saya takut kalian tidak, dan saya tugaskan gitu maksudnya langsung. Ayo kerjakan. Saya takutnya kalian termenung gitu. Apa yang terjadi gitu. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya. Bye bye teman-teman semua. Dan terima kasih kakak. Dah, Welcome. sama-sama. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama.